Oke, ini sudah menjelang subuh. Saya ingin ingatkan satu poin aja. Seluruh yang kita omongkan tadi banyak kutubnya, banyak perbedaannya dan banyak pertentangannya. Tolong Anda jangan lantas memakan satu kutub, membuang kutub yang lain. Anda berdiri di khatulistiwa. Anda tetap menjaga keseimbangan berpikir Anda. Karena apa yang diungkapkan oleh semua tadi itu, semua ada patrapnya, ada koordinatnya, ya, dan ada kebenarannya masing-masing. Nah, Anda harus menjadi subjek yang memiliki kemampuan untuk menemukan keseimbangan di antara bermacam-macam data tadi. Jadi misalnya kutub antara Pak Aziz dengan Pak Ilyas itu sangat jauh, tapi Anda tidak boleh termakan oleh salah satunya. Anda harus mencari keseimbangan sendiri karena yang beliau kemukakan tadi juga sesuatu yang sangat rasional dan sangat perlu kita capai. Bedanya cuman bahwa kalau saya mencapai sesuatu bukan karena saya menginginkan sesuatu itu efek dari kerja keras saya. Saya dapat hadiah apapun tidak pernah saya ambil karena saya tidak pernah punya niat untuk meraih hadiah dan kejuaraan. Itu efek saja. Jadi kayak orang dagang, bukan tujuannya laku, tujuannya adalah memproduksi barang jualan yang terbaik, yang tersehat dan terenak untuk konsumen. Dan saya kerja keras untuk itu, efeknya adalah laku keras. Tapi bukan tujuannya laku keras. Karena dia efek saja. Dan kita sudah punya teori itu sejak awal di Ma'iyah. Bahwa itu lebih efektif, lebih efisien kalau Anda kerja keras, tekun, melayani. Maka hasilnya akan berkali-kali lipat dibanding orang yang tujuannya adalah kejuaraan atau keunggulan atau laku dan seterusnya. Gitu sekalian. Waktu kita sudah tidak memungkinkan untuk lagu. Ya, saya bisa minta izin Mbak Nia, teman-teman Kiai Kanjeng, kita langsung mohon doa dipimpin oleh Cak Fuad. Dan kalau bisa tidak mungkin juga sudah ini salaman ini karena sebentar lagi subuh ya teman-teman ya. Ikhlas hati ini ya. Ikhlas hati ini. Bismillah, amin ya rabbal alamin. Pokoknya ini doa Anda, semalaman di sini ini doa, lebih konkret daripada kalimat-kalimat Anda. Anda membuktikan kepada Allah bahwa Anda mau capek sampai pagi pun demi mencari ridhonya dan mencari manfaat untuk manusia lain. Gitu ya. Anda adalah Saridin muridnya Sunan Kudus yang berani menjatuhkan dirimu dari atas pohon kelapa untuk membuktikan bahwa kau adalah orang yang berani mati demi syahadatmu kepada Allah SWT. Kira-kira ya. Wes engko silakan cari pohon kelapa masing-masing dan naik terus menjatuhkan dirinya masing-masing. Kita sekalian Mas Munir sama Pak Ilyas, nanti saya mohon sedikit, saya nurusin Pak Muzamil sedikit sambil saya sambung dengan cara berpikir beliau. Jadi misalnya tentang pernah yang saya lihat arus bawah dari sungai, saya tidak melihat kecipak ombak di atasnya. Dan teman-teman tidak menyadari bahwa kita sedang saling membenci luar biasa di antara umat Islam. Dan itu akan berbenturan luar biasa kalau kita terapkan perjuangan fisik itu. Jadi maka saya menahan diri dan menahan Anda semua untuk tidak melakukan itu. Kita cari jalan tol ke Allah Subhanahu wa taala. Karena toh yang menumbuhkan padi dan bikin panen padi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teorinya dari Cak Fuad bahwa orang yang berkumpul seperti di Ma'iyah adalah al-mutahabbina fillah, orang-orang yang bersaudara tidak karena hubungan darah, tidak karena ideologi, tidak karena transaksi ekonomi, tidak karena kesamaan pilihan politik, tapi tidak berkurang sehelai apapun, sehelai bulu pun, seandainya seluruh umatnya atau hamba-hambanya ini, ciptaannya ini kafir kepada dia. Tapi kalau ada kekasihnya Allah, entah itu Muhammad SAW, entah itu siapa, entah itu Cak Fuad, entah itu Yai Muzamil, entah Anda semua, kalau dicintai Allah dan kalau kekasihnya Allah disakiti hatinya, maka Allah yang akan bertindak. Itu aja spekulasi saya. Gini saya supaya keseimbangan terjadi dalam komunikasi, saya tak kenalin mereka ke sampean supaya kan nek ngarep sampean niku lepek ya didelai gelas, nek ngarep sampean gelas didelai banyu ta omben-omben apa, nek ngarep sampean ebor ya dikai mbu kangkung bu, lah ngono sih ya. Nah, iki ngene, pertama teritorial. Yang Jombang angkat tangan. Jombang berarti juga Ndiaye rek.
Oke. Yang luar Jombang, mana pertama? Mojokerto. Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Tuban, Pasuruan, Tuban, Lamongan, Jombang, Tuban. Oke. Gresik. Lain-lainnya lagi. Enggak situ rek. Kau nek gak diatur mlebu swarga uyul-uyulan akhirnya swargane berubah dadi neraka kapok kan. Mas Banyuwangi. Jember Selatan apa Utara? Ya. Kalimantan Timur. Oke. Ya. Banten. Cirebon. Biasanya teman-teman dari Keraton Kanoman selalu datang di Makian. Jakarta jelas ada teman tamu-tamu dari Jakarta. Ya Mas? Pekalongan. Jadi simpul-simpul Makian ada di semua tempat insya Allah. Sampai ke Korea, sampai ke Jeddah, Mekah, sampai ke Perth, ya, dan tempat-tempat lain. Oke, ini teritorial. Yang kedua, yang masih studi, yang masih belajar. Oke. Kok podo tuweke ngene lho. Sing sinau karo sing gak sinau. Oke. Yang santri, artinya yang sekolahnya di pesantren. Berarti yang lainnya di sekolah umum. Oke. Jadi Pak, sampean tahu ini bukan segmen santri. Ini ragam, macam-macam ya. Ya, oke. Yang sekolahan macam-macam, yang ada yang masih SMA, bahkan ada yang SMP yang selalu datang ya. Terus saya ingin nih. Yang sudah kerja. Nah, lebih banyak yang sudah kerja, yang sudah hidup konkret ya. Sing wis oleh ngomong, sing wis ngerti utang, wis ngerti angel mangan ya, wis ngerti kredit, wis ngerti yang engko sih. Oke, kerjanya di bidang apa ya? Akuntan. Jadi teman-teman kerja di hotel, bellboy, cleaning service, anak-anak di bandara kalau sampai turun dari pesawat yang baju kuning-kuning itu jamaah Makian. Ya. Saya tidak sebut yang orang-orang terpelajar dan gede-gede. Disangka nanti saya pamer, saya ingin memamerkan orang kecil. Saya ingin tahu, dunia tahu bahwa orang kecil itu belum tentu orang kecil. Mereka punya kebesaran sendiri berdasarkan pokoknya rek, kau nek melarat, kata pe sukses sekolahnya, nggak sukses kerjaannya, ini loh caranya. Loh, gak penting rek, yang penting inna akromakum indallahi atqakum, itu yang tertinggi, gitu. Jadi singitono ndek inna akromakum iku, ngono ya. Wes kalah kabeh liyane, kan gitu. Perkara sing ngerti atqakum sapa, engko sik, sing penting aku atqakum kan gitu. Oke. Kemudian sing merasa dirinya ngene, sing iso ngaji, sing iso maca Quran. Dari gradul-gradul sampai qiraah. Nah, Pak, gak jelas toh, Pak? Jelas. Oke. Pak Aziz, Pak Mukhtar, kategori apa lagi yang ingin kita pakai untuk supaya kita mengenali mereka? Nah, toh ini kriteria yang paling sensitif. Ngene wis, sing gak payu rabi.
Gayane jomblo, gak payu rabi ini lho rek. Sing ditolak mertua. Ya. Untuk anak-anakku yang agak kesulitan mencari mertua, mencari istri muda, mencari mertua lebih sukar. Karena mertua memikirkan lebih panjang dan lebih lebar urusannya. Jadi arek wedoke gelem karo kon, tapi bapake kok keimangan apa anakku? Ya, aku ngalami rek. Aku ngalami. Ya apa no artis ayune koyo ngono dirabi seniman gak jelas. Kayak panganan apa arek iki kok. Nah, wis aku diuber-uber kan ditembak. Wis gak oleh rabi akhirnya kawin lari ndek Tamping Mojo Sentul ngene iku lho. Kelor ngene iku karo Cak Wi ya, kancane Cak Fuad iku sing ngrabekno aku biyen. Gak apa-apa. Siapa yang berani kawin lari? Oke, Pak Muhtar, kategori apa lagi yang sama ingin ketahui? Oke, yang punya kecenderungan kenikmatan atau selera atau minat atau apapun untuk menjadi dai. Gak ono Pak. Cuman Pak Muhtar di sini memang kriteria mengenai dakwah, dai, tablik, mubalik segala macam agak berbeda. Karena mereka ini lebih empiris. Ayam berkokok itu berdakwah. Berkelakuan baik itu berdakwah dan itu lebih konkret daripada menasihati orang. Makanya di sini gak seneng tutur-tutur arek-arek. Tapi jangan terus meremehkan orang yang berdakwah. Jangan meremehkan orang yang bertablik. Meskipun ya jauh sampai kono arek dulinan nekeran kok tekani. Anak-anak qala Rasulullah sallallahu. Ojo sampai saunu. Mek kate kekean nek kate hadis barang. Si angele. Kok gogo yuyu lho dikai hadis. Ya gitu ya. Jadi tetap kita bijaksana dan seimbang berpikirnya. Semuanya kita cari baiknya. Orang bertablik baik, tapi orang bertablik dengan kelakuannya lebih baik lagi. Ya, ada bil mada bil hal atau bil qaul bil akhlak. Ya, yang paling utama adalah bil akhlak. Nah, akhlak itu tidak melalui mulutnya. Salah satunya memang melalui mulutnya. Misalnya sopan santun dan memilih kata. Kayak saya kurang berakhlak mulut saya. Ya. Ini demi gendo-gendo dan korak-korak. Kalau tidak pakai bahasa seperti itu, mereka tidak tertarik untuk datang ke sini. Sebab di pengajian-pengajian resmi tidak mungkin mereka datang. Nggak mungkin, nggak wani Pak. Lah ya pakaiannya kayak ngene. Ya apa kau sih? Santri capopo kayak gini. Kan gitu ya. Nah di sini merdeka Anda datang semua. Dan tidak ada yang punya niat jahat yang datang ke sini, saya berani jamin, saya berani totoan oleh. Nggak ada yang punya niat jahat datang ke sini. Semua ke sini karena mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga acara Makyan di seluruh Indonesia dan dunia tidak pakai security. Tidak ada keamanannya dan tidak ada sekarang keamanan karena setiap orang adalah guard, setiap orang adalah pengaman. Karena keamanannya terletak di dalam hati dan pikirannya untuk memang sadar saling mengamankan satu sama lain, termasuk Pak tidak bisa kita terapkan lanang dewi wedok dewi ini gak iso begini Pak. Ya apa caranya? Ya nek ngarep harus di kebon-kebon iki kok kono-kono. Ya apa lah batasi? Maka kita tidak bisa menerapkan secara manajemen fisik untuk memisahkan laki-laki dan wanita dengan beberapa alasan. Yang pertama, letak pagarnya adalah di dalam kesadaran Anda masing-masing. Nomor dua, di sini tidak ada laki-laki dan perempuan. Itu urusanmu sendiri bahwa kamu laki-laki dan perempuan. Tapi di sini semua adalah orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-mutahabbina fillah. Di sini orang bersaudara tidak karena pamrih transaksi ekonomi, tidak karena kesamaan parpol, tidak karena komitmen-komitmen kekuasaan, tidak karena semuanya. Kita bersahabat di sini, bersaudara di sini, insya Allah karena betul-betul untuk mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.
Termasuk ini Hanif ini. Hanif ini jamaah Padang Bulan paling setia sejak awal sampai sekarang. Dan saya puji dia bukan karena dia setia, tapi karena selalu membawakan rokok di Samsudua kepada saya. Dan tidak pernah tidak. Dulu cuma 1, sekarang meningkat 2. Dan tolong tingkatkan terus ya prestasinya ya. Jangan mandek ya, jangan mandek ya. Mari siji loro, ya mari ngono kudu lulak ngono aja. Itu. Jangan sampai stagnan, hidup itu jangan sampai stagnan. Hanif adalah orang Menturo sini aslinya, di situ rumahnya, di dekat sebelum perempatan itu rumahnya dulu di situ dengan kakaknya, bapaknya, ibunya, kakaknya dan adik, ganti adik kan ya. Mbak Yuju karo Yusaria karo Oblo. Duwe cacak jenenge Oblo. Jenenge sapa? Oblo Kasim. Cak Rohim pokoknya menggedut ngene iki terus culukane Oblo. Wis pokoke medeni jenenge Oblo iku. Nah, ini orang pertama yang punya televisi di Menturo. Ini Cak Nur. Dan karena orang desa tidak ada yang egois, televisi ini dicantolno di klopo. Cek tangga-tanggane iso ndelok kabeh. Gitu. Jadi saya pernah menulis di buku, salah satu buku saya jenenge apa? PC, judulnya PC. Nonton PC di buku Silit Sang Kiai. Itu yang saya maksud adalah Hanif ini. Ini saya bagian dari desa saya. Yang saya maksud adalah dia. Dan dia selalu punya interpretasi yang lain dari yang lain tentang Ma'iyah. Jadi kene maksudku, kak kono belehar nang C. Wis bapak gak apa-apa wis. Sing tingkat baik. Jadi dia ini model Menturo. Model ini sorry ya Pak, supaya sampean kenal, sampean nanti yang bebas saja. Di Menturo ini kan saking cinta nih Al-Quran tapi tidak pernah berkembang, tidak seimbang. Misalnya orang Islam itu tidak seimbang antara ketaatannya kepada Allah dengan kecerdasan akalnya, tidak seimbang. Gitu. Taatnya luar biasa, ijtihadnya mandek. Kan gitu ketidakseimbangannya. Jadi wong Menturo yang ngono masih arek ngarit pinter ngaji. Ngekeki anak jeneng anak mesti nganggo Quran, ayat Quran. Tapi gak ngerti artinya. Wis pokoknya teko Quran, ono dolimun, ono. Tanggoku ngarep ku ono arek kembar jenenge Sitok Hulibatir Rum. Negara Roma telah dikalahkan. Terus di dulur kembar jenenge Hayyatun Tas'a. Ula urip. Nah. Terus iki ngarepi. Nah, sebelah kanan di sana itu ada kakek, anak, cucu. Dan namanya itu komposisi dari Al-Quran. Kakeknya jenenge Pi'i. Satir. Anake jenenge Pi'i, anake Rodia. Putune Rodia. Fi'i Satir Rodia. Surang ya apa? Saya yakin masih keliru mlebu swarga. Karena niatnya baik. Niatnya baik, mau tidak perlu melakukan Pak Satir dodol kacang, gitu. Gu Pi'i petani, Rodia mbundik ndi saiki. Nyeneng napa kok Menturo iku, wis. Lah semua kata-kata di Sohibul Baiti diinterpretasi oleh dia. Jadi semua kata di Sohibul Baiti itu semua ternyata nama-nama orang Menturo. Aku kayak sadar iya, ono sing jenenge iki, ono kabeh nek Menturo. Gitu, itu interpretasinya Hanif, namanya Hanif, tapi enggak mungkin di Menturo dipanggil Hanif. Kanif. Makanya Marquesot itu menamakan dirinya Marquesot karena nama aslinya adalah Nuhin. Nuhin, Nuh menjadi maf'ul ya, Nuhin apa ya? Majrur, Nuhin. Menturo kok Nuhin yo kangelan tenggorane nuki. Nah. Nang diki. Nah, akhirnya timbangan diceluk nuki, akhirnya dia nggawe jeneng dhewe Marquesot. Endi ana ta gak Sot iki? Mudah-mudahan ada jak Marquesot. Ya. Terus ana meneh Pak Bahruddin. Jago silat, jago pencak. Omahe nggih simping ngono. Nek liwat Den, obrak-obrakodin. Jenenge Bahruddin dirubah Brakodin. Arek iki.
Obrak-obrak tirangger Pak Bahrudin liwat nggawa sepeda arek-arek cilik-cilik. Den, obrak-obrak Den, obrak-obrak. Indah betul dunia ini. Indah. Sekarang ngono melanggar HAM. Mas, akan taek saiki. Ngono melanggar HAM. Lapor polisi ujaran kebencian. Mas, obrakotin ujaran kebencian. Itu ya, oke, nyun sewu saya agak berkepanjangan supaya kita gembira karena Anda harus menemukan kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan di dalam ma'iyah. Karena Anda tidak bisa menemukannya di luar sana. Di luar sana konsentrasinya adalah keuangan yang maha kuasa. Di sini ketuhanan yang maha esa. Kan gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk jamaah ma'iyah. Gitu. Teman sekalian, waktu sudah semakin menjelang subuh. Saya minta barang 1-2 poin Mas Munir yang punya pengalaman juga luar biasa sampai akhirnya mendarat di ma'iyah itu karena dia punya pengalaman yang luar biasa. Beliau tidak pernah sekolah, anaknya tidak pernah sekolah, dia dia seorang radikalis yang luar biasa Mas Munir ini. Ya, tapi sekarang dia menemukan dunia yang lebih bulat, dunia yang lebih luas dan seterusnya. Terus Pak Ilyas ini juga gitu. Pak Ilyas ini ya aneh. Pak Ilyas ini orang ma'iyah lama, ya sejak awal yang merintis Gambang Syafaat. Jadi saya mohon dengan sangat Pak Ilyas, Pak Munir, saya persilakan untuk akhir acara ini. Kemudian 1 nomor Kiai Kanjeng, terus kita dipimpin doa oleh Jafar. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia sekali malam ini dibanding saya ketemu sama dosen-dosen di kampus. Meskipun indeks kita di bawah Kecamatan Malaysia, Kelurahan Singapura. Itu yang pertama. Benar apa yang disampaikan Mbah Nun. Jadi Mbah Nun itu termasuk jarang ke Gambang Syafaat, tapi kalau apa ya, gede hati teman-teman di Gambang Syafaat kalau ketemu saya itu wis kowe dadi Bambang Palgunadi wae. Bambang Palgunadi itu adalah mau melamar jadi muridnya Durno, tapi tidak diperbolehkan menjadi muridnya Durno karena Durno tahu bahwa Palgunadi lebih hebat daripada Janoko. Lah orang kecil, rumangsane Janoko ki lelananging jagat tak gitu toh. Jebul ya ora, Janoko dhewe tau nguber-nguber rondone Palgunadi ditolak. Nah, jadi nek saiki Amerika merasa ampuh ya didelok tenan sik wae. Gitu. Yang berikutnya saya nambah-nambahi dari cerita saja. Saya pernah ngajar mata kuliah lokal dengan mahasiswa Jepang yang di rumah saya selama 2 hari. Itu namanya Fukuda Ai Fukuda itu. 1 hari dia minta dipelajari untuk membuat tempe. Karena rumah saya di kampung desa, depan rumahnya itu sungai mengalir jernih sekali. Sebagaimana yang digambarkan surga itu kita yomahku. Nah, ketika dele itu dikum, jur dipeleceti, tidak itu kan bule-bule kuwi seneng karo guyu ngene. Wah, guru happy. Njur anakku sing nomor 3 kuwi cangkeme ya rada rusak. Apa Pak bule kuwi? Mosok ngene kok happy. Pekok men to. Ya wis men wae. Wong ning Estonia ki ora ana kali mesake kaya. Itu saja begitu. Nah, setelah dia pulang kan masih sempat hubungan dengan saya, kemudian kamu sudah kerja, sudah guru, gajimu berapa? Gaji saya kalau digeruskan 80 juta. Yang ngeluh toh, ndasmu? 80 juta. Terus saya tanya, terus kamu hidup satu keluarga sama ayah ibumu? Enggak, saya harus kontrak sendiri di Tokyo, ngontraknya 9.500.000. Saya kan tahu dia itu suka nasi goreng kalau di Salatiga itu kan. Terus masih nemukan nasi goreng di sana. Masih guru. Tapi harganya itu
hampir 700.000. Nah, terus kuwi jek tambah transport meneh sekitar 400.000. Lah wis mbok bayangke jadi mengarep mangan sego goreng sak piring kuwi biayane 1.100.000 piro. Lah kuwi nek gitu kuning Menturo lak entuk sak bakule. Lho ngono kok sampean pengen dadi wong Jepang ya apane ngono lho ya. Oh alah. Ya pokok ning jeneng nemen-nemen ya. Itu satu. Loh, bener Mas itu Mas. Terus berikutnya saya banyak itu ya yang bule-bule dari Eropa itu kalau kuliah di kampus sana itu kan kalau kuliah budaya lokal. Terus setelah tidur di rumah saya itu ada 6 bule itu kan kemudian selesai mau pulang saya antarkan sampai Semarang terus sampai sana tanya guru aku kudu bayar pirang rupiah wis turu ning omah murung bengi. Oh Miss suka wis ora apa-apa. Ikhlas Miss aku. Oh ikhlas. Gak ngerti ikhlas. Ayo pekok kan ngerti ikhlas ya toh. Kono kuwi ngertine free. Nek ikhlas kuwi saka nurani, saka ati sing jero dan kuwi sing duwe iki mung wong Indonesia. Ngono Mas ya. Jadi bule ku ora paham ikhlas. Maka yang dikatakan Mbah Nun bener, di sana itu transaksi Mas. Jadi sampean kalau mau ketemu sama teman, kencan sih iki nganggo mangan apa ora, nek manggo mangan cilik apa mangan gede sing bayar sapa? Kan begitu. Ndak bisa. Lah ning kene ning Indonesia ku ora notok tamu, notok pintu assalamualaikum waalaikumsalam ditakoni durung ki lho wedang wis metu. Lho ngono kok ranking 400 iki gendeng ya ranking. Amboe kaya ngene gitu. Dan saya enggak, apalagi tentang bahasa tadi, saya udah berkali-kali ngomong. Lu adil di mana Mas? Kita itu mau keluar negeri itu suruh TOEFL sekian. Lu nopo nek bule-bule rene kan kudunya di TOEFL genten toh. Lu ndak TOEFL bahasa Indonesia sik nek lulus lagi di TOEFL Jawa. Lu ku nek menterine aku ngono kuwi Mas. Iya sih. TOEFL Jawa engko iki arep endi kowe? Arep Jombang. Oh TOEFL Jombang, Jawa ala Jombang beda karo Jawa ala Solo. Sapa? Kowe arep endi? Tentokne. Aku ora ning Indonesia. Ya ora arep ora apa. Ora ken minggat to. Ngono. Lho ngono dadi wong merdeka ngono. Ngono ya. Tak dongakno sok ben dadi menteri sing rada kendir-kendir ngono kuwi ya. Kan lumayan lho saiki golek mahasiswa kok rada edane angel kok. Lho cah Maiyah ini kalau ditanya ndak pernah selesai Mbah Nun ya. Kalau Maiyah mbok di Semarang dimanapun pertanyaan kuwi nyara dindek wis 2 dino. Ra gelem balik. Coba Anda masuk di kelas. Itu mana saja, kelas apa saja kalau selesai kuliah itu coba tanya meneng enggak be? Ora ono kok ngomong. Itu soal dunia tadi saya singgung. Kemudian sedikit saya itu jadi guru Mas, jadi Maiyah itu salah satunya menjaga keseimbangan. Saya kan paling mesake iku nek mlebu ning fakultas MIPA. MIPA iki bocah serius. Setiap hari udah disiksa sama dosennya. Praktikum gawe laporan. Lihat perkembangan fisik anak-anak MIPA kan enggak stabil. Karena hidupnya kan penderitaan terus itu. Itu profesor dari MIPA itu. Profesornya gede besar ya. Tapi mahasiswanya umbuh. Karena apa Mas? Saya ketika memberi kuliah di MIPA kuwi Mas, cah-cah suwenenge pol. Bukan saya pinter, ora. Menurut dekne aku tekan ngarepe dekne iki nyenengke. Lu enggak nyenengke gimana? Wong saya itu kuliah enggak ada urusan, mau masuk silakan, mau tidur silakan, mau lihat 10 menit terus keluar enggak masalah bagi saya. Lu itu merdeka saya dengan saya kuliah, ora ono aturan apa-apa. Kan macam-macam masuk. Lah saya tanya, kenapa kamu suka masuk kuliah dengan saya? Bahagia Pak. Sederhana. Mereka itu kuliah golek bahagia. Dobol nek kuliah golek ilmu kuwi lho. Mbok sing jilbaban kaya ngapa tetep nyontek. Lu ngono kok ana mahasiswa berprestasi, prestasi apane? Oh alah. Ya Anda kuliah dimanapun. Wah aku riset Mas, cah aku ndak MIPA, ndak ekonomi tak riset nyontek semester 3. Wow, selalu Pak dari semester 1 sudah nyontek.
Lho ku tenan, ayo wani ngomong ayo. Ayo ngomong. Ayo. Cik kuliah, Mas. Kuliah. Lulus. Tapi tahu kuliah toh? Nyontek ora? Iya nyontek jilbabe nyontek kak ya. Pak, ojo bangga-bangga karo wong kampus, Pak. Alah kapusan karo gendho-gendho ngene iki. Aku ora percaya. Maka anak saya nomor 2 itu cita-citanya enggak punya cita-cita kan anakku nomor 2 kuwi. Lho bener Mas, saya itu bersyukur tenan duwe anak telu siji wae ora ono sing uripin duwe cita-cita. Bener. Si nomor 2 kuwi anggere sekolah jam 10 balik. Napa Dik? Balik. Guru ini matematika enggak teli kok. Nah. Lu kapan ke Semarang? Insya Allah 25 besok dia mayangan dalang di Gambang Syafaat. Nek kan ning Semarang. Anakku wedok telu. Ning bojone tetep siji. Itu. Dia di sekolah sak karepe di. Lho aku seneng. Dan itu anak yang dulu membuat saya stres itu. Karena waktu di SD dia jadi anak yang patuh. Balik sekolah ngaji. Tekan arep maghrib sampai maghrib tak takoni Dik ora pipitan. Ora Pak, kan bar maghrib engko ndres ning masjid. Terus bar ndres ke masjid sinau. Lah aku kan sedih delok urip kok kaya ngono. Lho kowe dolanmu kapan? Iki bahasa lho kowe nek esuk dolanmu keter aku ngono. Lho bener Pak itu, Pak. Akhirnya ngasar itu sekolah di madrasah tak jemput ngasar. Ayo Dik balik. Wis diizin ke ustadz Pak. Wis. Nah tak jemput. Wis tak goneng kota, tak jajak nus sonong-sonong dolan kae. Nah, terus balik tekan omah, pulang sampai rumah. Besoknya kan dia sekolah di madrasah lagi. Langsung disetrap karo ustadz. Wah disetrap balik tekan omah kuwi Mas. Aku nang ngarepan wis dipontelengi tase diubeng-ubeng ngene. Ngene sawatne ning raiku suwet ngono. Ya takoni, "Kowe iki napa? Napa piye?" Lho napa? Wingi ora mbok izin to karo ustate. Sik iki masalah iki calling down sik wae. Wingi kowe penak apa ora, bahagia apa ora? Waktu tak jemput njur dolan kae. Ayo dipikir sik, sing tenanan nggih. Terus dipikir alon. Enak, Pak. Enak endi karo sekolah? Enak dolan, Pak. Nah. Loh itu Mas, saya bersyukur mendidik anak saya dan alhamdulillah hari ini dia sudah pelanggaran setor setiap hari. Loh nek bocah kan ngono. Sholat Mbak Yuni bokongnya disuruh. Lu anak kan ngono Mas. Mosok cah cilik kon sholat. Ayo. Sholatnya sing khusyuk. Wah, cah cilik kok khusyuk. Sholat Jumat anggere watuk ya patang baris melu mburine watuk kabeh ya ta. Ayo ya ora. Ya kaya ora tau cilik wae. Itu. Jadi saya seneng anak saya sekarang alamiah kembali ke habitatnya anak, dia bermain gak gelem sekolah kan ya sekolah kan ya penting-penting banget tuh asli ini tuh. Loh iya ndak? Iya loh ini saya ngomong dosen loh. Lah saya ngomong rektor Universitas Terminal Tirtonadi ra masalah gitu loh. Loh itu jadi saya memberi kemerdekaan tapi ya tak delok gitu. Itu terus ya saiki yo ya wis aku seneng dekne wis bahagia. Pokoknya nek gak bahagia dekne balik. Pak lak ora sekolah yo ora apa-apa to, Pak. Ya ora apa-apa. Terus satu saat kan mbok sekolah to, Dik? Ya wis ta, Pak, aku tak sekolah ben bapak seneng. Ngene iki. Kuwi lak cerdas banget to gitu. Oh, itu enggak begitu gila yang saya benar-benar belajar di Maiyah ndak ada ustadz, ndak ada guru itu betul, Pak. Saya belajar pada anak saya belajar pada mahasiswa saya belajar pada teman di kanan kiri saya. Yang mendobrak iklan Sones itu justru anakku masih nomor 3. Jadi TV ku didelok iklan Sones keto, tumbuh cerdas menjadi juara, makan Sones. Jika anakku dibantah.
karo mentelang-mentelang, ngapusi. Ora mungkin. Jadi TV iki jagongan iki karo dipadoni dhewe. Kayak gendeng to saiki. Itu anak saya nomor 3. Jadi saya kan khawatir, saya lihat dari belakang. Jojo stres saiki. Kemudian nopo sih dik nopo-nopo. Kok kowe ribut karo TV? TV ora paham ngono kok. Ngopo, Pak? TV ora mutu. Mosok cerdas menjadi juara kok makan sonis. Lah terus piye karemu? Cerdas ki yo belajar, Pak. Wah, kowe top kowe. Kowe sekolah ra munggah apa-apa. Jadi saya menemukan kecerdasan anak niku top temenan. Kuwi ngluwahi Profesor Gunku gitu temenan. Aku ora ketemu Profesor Gunku lho ya, nek Malang mbok aku ora paham. Samarku nek padha wae ngono. Oke, yang terakhir jadi keseimbangan itu tadi. Saya kalau ngajar kuliah di MIPA itu melihat anak-anaknya bagus, tertib, baik. Karena MIPA kan teratur ya. Beda kalau ilmu sosial. Cah MIPA kuwi arep guyuhe kangelan karena uripe kulino serius. Iya Mas, yang mlaku ngapalke rumus kok. Maka pertumbuhan badannya kan tidak bagus itu. Nah ilmu sosial ora cengenges itu. Loh iya Mas, aku ketemu calon lulusan Fakultas Ekonomi ya, baru lulus. Dulu pernah kuliah dengan saya, ketemu aku nih bakul martabak gitu. Enak lah nyoba aku. Loh Pak, kan dhisik kita iki dhisik dosenku ya. Iya toh ngene iki. Piye bayangke nek kowe sing dadi dosen piye? Ayo piye? Lha ya ayo ketapan. Ya su, aku yang ngono tuh. Ya mangkelke kok. Jadi ini kalau malam ini ada ibu-ibu yang anaknya lagi kuliah, kowe jok percaya banget karo gondes-gondes kuwi. Potongane. Terus saya menawarkan ada anak sedih Mas di pinggir, tak takoni. Napa sile kok kamu sedih? Iya Pak, pacaran ping 3 putus ping 5 ya Pak. Loh, kowe carane pacaran piye? Nggih pacaran nggih ana cah wedok seneng, kula seneng. Lah dekne seneng karo kowe apa ora? Lah niku sing masalah. Lah terus saya kasih metode, wis ngene to Le, timbangannya kamu ribut, anggap semua yang perempuan cantik itu pacarmu kan selesai. Lu kan asik urip ngono kuwi. Kowe nongkrong ning ngarep ATM, cah wedok ayu, mbok deloki. Mbok bayangke dadi bojomu. Wah. Kan ora apa-apa meng bayang-bayangke. Kan yang penting bahagia. Wis, engko kancamu takon. Apa to? Pacarku. Sing ayu kuwi, iya. Tenane takono nek ora percaya. Coba kalau pacaran gitu kan asik weh. Daripada anak sekarang wis ning kampus pacaran ra mutu-mutu wae to. Balik nggoncengne koncone diamuk tekan kos-kosan. Balik telat sithik engko ngamuk. Gawe tugas kon ngancani, fotokopi kon ngeterke. Lho apa bedane karo ngojek iki? Cek gobloke wong urip gak merdeka blas iki. Oh alah, cah lanang kok kaya ngono. Ya, cah lanang ku yang merdeka. Ya udan-udan mosok kon jemput ning kampus. Cah lanang ku udan-udan ya ning omah ya toh, nonton TV, sarungan, ngopi, ngerokok samsu. Ngono lho cah lanang. Cah lanang kok putus pacarane nangis pekok. Iki kaya wong wedok ki mung siji tok ngono. Ngono ya. Yo, jadi ngono nek ditelepon di WA karo pacarmu, Mas jemput ora. Tak putus lho. Kowe sadurunge mutus wis mau 2 jam mau tak putus wisan kowe ngono. Oke, saya memberikan keseimbangan terus gini Mas. Ya iki mung tular-tularan wae kok. Wong nglakoni apa sing dina-dina tak lakoni. Saya sama anak-anak ndak pernah ngancem apa. Dia kuliah mau telat monggo, kan kuliah telat kan hak deknen. Maka jangan saya hukum. Mosok ono dosen kok ngomong Anda terlambat 5 menit ndak boleh masuk. Loh, 5 menit iki jame sapa? Ayo, wis ora percaya Mas, saiki jamu jam piro? Ayo jujur. 3.40. Nggonmu Mas?
Nah, sing bener 340 337 gelu ta wong loro wis. Lho. Lho pemerintah sendiri juga ndak ada ngatur iki jam piro. Lho kok ono. Lho kowe kok lho kan kowe iso alasan. Ndak boleh Anda sudah terlambat 5 menit. Lho kan jamu, Pak. Jamu cek kurang 30 menit, Pak. Lho kan iso toh. Lho kowe duwe. Lho makanya saya ndak mau hidup ini patokan sama jam, ndak mau. Wis kono mlebu wis aku gak urusan. Potonganmu wis melarat mesake mosok gak lulus aku ngono. Tak lulus nih kabeh Mas, aku wegah orang lulus nih cah ngono-ngono. Wegah urusanku akeh banget mosok mengerang lulus nih cah ngono. Ah sudah wegah lulus aku ngono. Lho ndak bener itu. Saya itu ndak mau pantang tidak meluluskan mahasiswa nek ndelok bocah wis apik. Wis ndelok ngono wis wah ora mentolo orang lulus mentolo. Maka tak delok saya itu kalau mau yudisium kan tak delok. Cek bernafas ora? Bernafas lulus. Oh. Lho ora percaya sesuk pindah kuliah karo aku le. Ya, pindah. Oh. Tenan sampai di pintu kelas itu tak suruh nulis selamat datang di kelas dan bergaransi lulus. Ngono kok. Jadi lulus tak garansi. Mergo aku ra iso sedekah duit ya toh. Aku ra iso sedekah apa-apa ilmu, aku mung sedekah angka ae. Alah ya apa biji ra kulaan kok. Loh, bener Mas. Saya menerapkan dari Mbah Nun, dari uripku sing iso nyenengke wong liya. Itu saya amalkan di kampus setiap hari. Dan Mas kalau sampai tidak percaya, sampai dengan hari ini mahasiswa yang pernah kuliah dengan saya, dia semester 5, semester 7, itu masih banyak yang WA dengan saya minta jadwal kuliah saya. Padahal wis ora kuliah. Lho kuwi tandane wong stres to. Lho ki sing cah akeh iki cah MIPA. Bapak saya minta jadwalnya Bapak seminggu ini ngajar di mana saja, ruangan saja. Bener Mas minggu depannya teko. Jadi presensi anak 40 yang datang 42. Sing loro mahasiswa gadungan. Lho napa kowe melu kuliah aku meneh? Kula ngelu Pak ten jurusan. Lho makanya kenapa pendidikan kita gagal? Karena prosesnya orang nyenengke tak andani. Kenapa Mak Iya ini hebat? Karena nyenengke ngono. Iki kudune universitas iki. Gitu loh ya. Saya yang terakhir saya sampaikan, kelak kalau kalian menjadi guru, menjadi orang tua, sing nyenengke ya Mas ya. Sing nyenengke ya jadi guru ya. Guru matematika, rupane ra enak, bijine ra enak. Wah, iya toh? Medhit, tuwekan, gateli. Wis iya toh ya? Nah, ngono Lalu malah nyeritani malah lu anak-anak itu pelajaran momoknya kan 1 matematika, 2 bahasa Inggris. Guru matematika lagi melebu ke awas kamu kalau enggak patuh. Kemarin korban di kelas sebelah berjatuhan. Ada yang belajar matematika sampai pingsan. Kamu mau kayak gitu? Ngono ya. Jadi puncaknya matematika kita tambah ping kali sudo. Jadi iso wis beres sisan. Tanya Mas Toto yang punya sekolah. Nggih. Itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Mangkaten Mbah Nun. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang 10 tetes mata air maya. Subjektivitas kami melihat bahwa itu merupakan pemadatan zat-zat yang luar biasa hasil dari jalan panjang monoloyalitas. Yang saya mohonkan kepada Simbah untuk diberikan doa agar kami sebagai warga Maya diberikan rezeki kepahaman. Karena kami melihat tetesan-tetesan tersebut merupakan pemadatan-pemadatan yang bisa kami lakukan hanyalah berusaha setiap saat memanaskan padatan-padatan agar bisa mencair, dan syukur-syukur ketika cairan tersebut menguap dapat kami hirup dan bermanfaat kepada sebanyak mungkin orang yang Allah izin memberikan izin kepada kami. Hanya itu Mbah, matur nuwun.